Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Vini Indriasari. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang georeference. Georeferensi adalah transformasi koordinat yang dilakukan terhadap data spasial dari koordinat asal ke suatu sistem koordinat geografis. Georeferensi diperlukan agar data spasial tersebut dapat dipetakan dengan benar pada permukaan bumi, sehingga dapat digunakan bersama-sama dengan data spasial lainnya dalam sistem informasi geografis. Untuk mengikuti tutorial ini, silahkan mendownload sampel data pada link yang ada di deskripsi, lalu ekstrak ke folder kerja Anda. Pada tutorial kali ini, kita akan melakukan georeferensi terhadap file gambar yang disimpan dalam format JPG. Ini saya sudah membuka aplikasi ArcMap. Pertama, kita add dulu data Jawa SHP dan Jakarta JPG dari folder image yang ada di folder tutorial yang telah Anda download. Nah, jika folder Anda belum muncul, silakan connect to folder dulu. Lalu browse ke lokasi tempat Anda menyimpan folder tutorial. Nah, jika muncul pesan unknown special reference ini, kita klik OK saja. Jadi pesan ini muncul karena data Jakarta JPG ini belum tergeoreferensi. Saya zoom di bagian kiri atas. Nah, perhatikan bahwa gambar Jakarta berada di lokasi yang salah jika mengacu ke layer Jawa. Jadi layer Jawanya ada di sini dan Jakartanya ada di sini. Nah, artinya gambar Jakarta ini belum tergeoreferensi. Jadi kita akan mentransformasikan gambar Jakarta ini ke lokasi yang benar dan kita akan menjadikan layer Pulau Jawa ini sebagai acuan untuk memastikan bahwa georeferensi kita sudah benar. Perhatikan di pojok kanan bawah, ini memperlihatkan nilai koordinat lintang bujur dalam satuan derajat desimal. Jika kita buka properti dari data frames, nah, kita lihat bahwa sistem koordinat yang ditampilkan oleh data frame saat ini adalah WGS 84. Ini adalah sistem koordinat dari layer Pulau Jawa. Jadi kita akan melakukan georeferensi gambar Jakarta JPG ke dalam sistem koordinat WGS 84 ini juga. Yang mana sistem koordinat ini menggunakan koordinat lintang bujur dalam satuan desimal degree. Nah, kalau kita lihat dari gambar Jakarta ini, kita bisa lihat bahwa gambar ini memuat informasi koordinat. Ya. Ada dua koordinat di sini yang akan kita pakai adalah yang lintang dan bujur. Jadi kita abaikan saja nilai koordinat yang lain. Nah, kita akan menggunakan informasi lintang bujur ini untuk melakukan georeferensi. Saya zoom ke layer Pulau Jawa. Dan saya ubah simbologinya ya. Menggunakan simbol hollow. Jadi hollow ini bolong. Ya, jadi hanya batas poligonnya saja yang terlihat, sehingga kita bisa melihat layer Jakarta yang berada di bawahnya. Garisnya juga saya buat lebih tebal dan warnanya merah supaya lebih jelas terlihat. Kemudian saya munculkan label nama provinsi. Label. Oke. Untuk melakukan georeferensi, kita perlu membuka toolbar georeferencing, klik kanan pada area toolbar, lalu pilih georeferencing. Nah, ini saya dock saja ke atas supaya tidak mengganggu. Klik menu georeferencing dan uncheck pilihan auto adjust.
karena kita akan melakukan adjustment secara manual. Kita akan melakukan georeferensi gambar Jakarta JPG ini dengan menggunakan control points atau titik-titik ikat. Control point ini harus kita letakkan di lokasi-lokasi yang diketahui lintang bujurnya dan sedapat mungkin menyebar di seluruh gambar. Jadi sekarang saya akan mengambil 4 sudut gambar Jakarta ini sebagai control point, karena keempat sudut ini diketahui nilai lintang bujurnya. Untuk 4 control point ini kita buat urutannya sesuai arah jarum jam ya. Jadi mulai dari kiri atas, lalu kanan atas, lalu kanan bawah, lalu kiri bawah. Sekarang saya zoom ke kiri atas. Untuk membuat control point, kita klik tombol Add Control Point pada toolbar georeferencing. Lalu di setiap titik sudut gambar, kita klik 2 kali secara perlahan ya, bukan dengan cepat seperti kalau kita double klik. Saya akan buat titik yang ke-1. Klik yang pertama akan terlihat tanda cross berwarna hijau. Klik yang kedua akan terlihat tanda cross berwarna merah. Sekarang saya geser ke kanan atas. Saya buat control point yang kedua. Lalu kanan bawah. Saya buat control point yang ketiga. Dan yang terakhir, kiri bawah. Saya buat control point yang keempat. Control point yang sudah kita buat ini dapat kita lihat pada link table. Untuk membuka link table, kita klik tombol View Link Table pada toolbar georeferencing. Nah, di sini terlihat ada 4 control points sesuai dengan yang sudah saya buat. Jika misalnya kita membuat kesalahan dalam membuat control point, maka kita dapat menghapusnya di link table ini. Lalu kita ulangi lagi prosesnya. Misalnya titik yang keempat ini saya hapus, klik delete, lalu saya buat lagi. Oke, sudah muncul. Sekarang kita perlu mencatat nilai koordinat lintang bujur di titik-titik ikat. Di sini kita cukup mencatat koordinat lintang bujur di titik kiri atas dan kanan bawah, yang berarti kontrol poin yang ke-1 dan ke-3. Sebab kalau kita sudah tahu koordinat di kiri atas dan kanan bawah, nanti koordinat yang di kanan atas dan kiri bawah otomatis bisa kita ketahui. Kita zoom ke kiri atas. Terlihat di sini nilai lintangnya adalah 6 derajat lintang selatan dan bujurnya adalah 106 derajat 41 menit bujur timur. Jadi angka-angka lintang bujur ini dalam satuan degree minute second atau DMS ya. Sekarang yang kanan bawah. Di sini terlihat nilai lintangnya adalah 6 derajat 29 menit LS, sedangkan bujurnya adalah 106 derajat 59 menit BT. Ini ada kesalahan ya, nilai lintangnya ini seharusnya adalah 6 derajat 26 menit. Kalau kita lihat dari yang kiri bawah, nah yang ini benar tertulis 6 derajat 26 menit
lintang selatan. Jadi yang benar adalah yang ini. Kita perlu mengkonversi nilai DMS ini ke dalam satuan desimal degree. Untuk memudahkan, kita dapat menggunakan konverter yang ada di internet. Silakan Anda buka browser, lalu Anda search dengan keyword DMS to DD converter. Nah, kita bisa gunakan website yang Federal Communication ini ya. Saya masukkan untuk yang kiri atas dulu ya, yaitu lintangnya 6 derajat. Ya, lintang itu latitude, kemudian bujurnya 106 derajat, 41 menit. Sekarang saya buka lagi di tab yang baru. Ini untuk yang kanan bawah, lintangnya itu 6 derajat 26 menit. Bujurnya 106 derajat 59 menit. Jangan lupa bahwa nilai lintang ini adalah lintang selatan, sehingga kalau dalam decimal degree ini harus kita buat negatif. Kembali lagi ke ArcMap. Sekarang kita buka link table. Di link table ini terdapat Xsource, YSource, Xmap, dan YMap. Saat kita membuat control point tadi, kita kan klik 2 kali di titik yang sama ya. Nah, klik yang pertama itu adalah Xsource dan YSource. Klik yang kedua itu adalah Xmap dan YMap. Jadi pada proses georeferensi ini sebenarnya kita mentransformasikan titik dari XY source ke XY map. Kita akan mengganti nilai Xmap dan Ymap ini dengan nilai lintang bujur yang tadi sudah kita konversi ke decimal degree. Untuk yang kiri bawah, nilai lintangnya ini 6, ya, jadi mungkin saya langsung saja ketik di link table-nya, saya masukkan ke Ymap dari control point 1. Ya, jadi lintang itu Y dan bujur itu X. Nah, untuk bujurnya saya copy dan saya masukkan ke Xmap dari control point 1. Sekarang untuk titik kanan bawah, saya copy lintangnya. Saya masukkan ke Ymap dari control point 3. Jangan lupa ini negatif. Lalu untuk nilai bujurnya, saya masukkan ke Xmap dari control point 3. Untuk control point 2, itu kan di kanan atas ya. Jadi berarti Xmap-nya sama dengan control point 3. Dan Ymap-nya sama dengan control point 1. Sedangkan untuk control point 4, ini kiri bawah. Jadi berarti Xmap-nya sama dengan control point 1. Dan Ymap-nya sama dengan control point 3. Kita tutup link table. Klik menu georeferencing. Update display. Klik full extent.
Lalu kita zoom ke area Jakarta ini. Nah, jika proses georeferensi berhasil, maka gambar peta Jakarta ini akan terlihat pada wilayah Jakarta yang berada di layer Pulau Jawa. Ya, jadi jika tidak seperti ini, maka silakan cek lagi kontrol poinnya. Mungkin ada salah input, salah urutan kontrol poinnya, dan sebagainya. Hasil transformasi terhadap data Jakarta ini sebaiknya kita simpan secara permanen agar kita tidak perlu mengulangi proses georeferensi ini setiap kali kita menggunakan data Jakarta tersebut. Kita dapat menyimpan data transformasi image ini melalui 3 cara. Cara pertama, kita bisa menyimpan data control point pada link table sebagai file text. Kita buka link table, lalu klik save. Misalnya saya simpan sebagai file cp Jakarta txt. Kita coba lihat isi file txt-nya. Nah, isinya seperti ini. Ini adalah xsource, ysource, xmap, dan ymap dari keempat control point yang telah kita buat. Jadi nanti kalau kita membuka gambar Jakarta ini dan perlu melakukan georeferensi kembali, maka kita tidak perlu lagi membuat control point, melainkan tinggal kita open file text tersebut pada link table. Jadi bisa kita klik open. Nah, ini klik open. Cara kedua, kita bisa menyimpan data transformasi untuk file Jakarta JPG ini sebagai file tersendiri. Klik menu georeferencing, lalu pilih update georeferencing. Nah, sebuah file baru bernama Jakarta JGWX akan dibuat di folder yang sama dengan file JPG-nya. Jadi ada di folder image. Oke, nah file JGWX ini berisi data transformasi dari file Jakarta JPG serta sistem koordinat yang digunakan. Dengan file JGWX ini, kita tidak perlu lagi melakukan georeferensi, karena ketika file Jakarta JPG tersebut kita masukkan ke ArcMap, maka file tersebut otomatis sudah dipetakan dengan benar. Cara ketiga, kita bisa menyimpan image yang sudah tergeoreferensi sebagai file baru. Klik menu georeferencing. Nah, ini kalau kita sudah melakukan update georeferencing, di sini menu rectify tidak aktif. Supaya aktif lagi, kita bisa buka link table, lalu tutup lagi. Nah, kita coba lagi. Klik rectify. Nah, di sini kita bisa definisikan output location-nya ya. Jadi Anda silakan klik folder di mana Anda ingin menyimpan hasil file barunya. Ya, lalu di sini file name-nya saya beri nama saja Jakarta 1 TIFF. Ya, jadi formatnya TIFF. Kita klik save. Ya, kita lihat di folder tutorial.js ini sudah ada file image baru bernama Jakarta 1 TIFF. Ya, jadi image hasil rektifikasi ini sudah mengandung referensi spasial dan sudah ditransformasi ke lokasi yang benar. Data transformasi dan sistem koordinat tidak lagi disimpan di dalam file terpisah, melainkan sudah ada di file TIFF-nya ini. Demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.